Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini selamat bergabung. Sudah ada 10 anak, sambil menunggu yang lainnya nanti menyusul untuk bisa bergabung. Ini bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Sehat? Ya? Anak-anak sehat hari ini? Halo? Alan Maulana Wibowo, coba videonya diaktifkan. Nah, saya ingin tahu anak-anak memakai seragam apa tidak. Suara saya bisa terdengar, anak-anak? Halo? Bisa. Bisa. Tolong dijawab, ada yang menjawab ya. Jadi saya bisa tahu bahwa suara saya bisa diterima dengan baik. Ya. Ini sudah ada 11 anak. Alhamdulillah ada tambah lagi. Ya, alhamdulillah ya. Untuk hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, dan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tolong yang temannya yang lain mungkin bisa diingatkan, ini masih ada baru 13 anak. Ya. Anak-anak sudah memakai seragam semua ini untuk pagi ini mengikuti pembelajaran daring hari ini? Ya. Coba siapa yang merasa memakai seragam, tunjuk jari, kemudian videonya bisa diaktifkan. Ada nilai tersendiri untuk anak yang berseragam hari ini. Ya. Elizabeth? Tidak siap dengan seragam? Iya. Coba videonya diaktifkan, saya ingin melihat berseragam. Iya. Iya. Elizabeth. Sudah ya. 16 anak, alhamdulillah tambah lagi. Iya. Jangan sampai seperti minggu kemarin hanya ada berapa kemarin? 50 ya, sekitar 50 anak. Yang lain kalau sudah bergabung, tolong speaker dan videonya bisa dimatikan dulu. Ananda Safariski, Adia Nova, tolong speakernya dimatikan dulu. Ya. Sudah. Ya. Untuk hari ini nanti kita akan mempelajari bagaimana cara mempraktekkan atau cara membuat kerajinan yang menggunakan bahan bambu. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari bersama, ada alat-alat dan bahan untuk pembuatan kerajinan bambu. Masih ingat itu? Ya. Adia Nova, Ananda Safariski, tolong speakernya dimatikan dulu. Sudah? Nah, untuk kali ini
Yang akan kita pelajari adalah cara pembuatan kerajinan yang berasal atau berbahan bambu. Jadi nanti kita akan menggunakan bahan keras yang berupa bambu yang ada di sekitar rumah kita. Untuk bahan bambu, menurut anak-anak mudah didapatkan apa tidak? Mudah didapat tidak ini? Mudah ya? Mudah. Mudah apa tidak? Coba. Yang menjawab Mudah. satu. Mudah. Ya, mudah. Jika nanti kita mengambil contoh dari bahan keras, salah satunya adalah kita memanfaatkan bambu yang ada di sekitar rumah kita. Nanti kita jadikan, kita buat satu produk kerajinan yang indah. Ya. Untuk bambu atau untuk bambu sendiri ini mestinya biasanya sudah ada di rumah, dalam keadaan sudah ditebang. Kemarin kan sudah ada bagaimana cara memilih bambu yang baik. Ya. Kalau bambu tersebut sudah ditebang, kemudian dipilih dan dikeringkan. Ingat itu ya materi yang kemarin? Masih ingat? Masih ingat enggak? Masih. Iya, alhamdulillah. Baiklah. Sekarang untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, ya. Yang pertama, kita siapkan bahan utamanya dulu, yaitu bambu yang ada di sekitar rumah kita. Ya. Kita pilih bambu yang mempunyai ruas yang panjang, sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk menentukan atau membuat satu hasil karya dengan ukuran yang sesuai seperti yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya, di sini bambu yang kita gunakan adalah bambu yang sudah kering. Jadi sudah ditebang, kemudian sudah dikeringkan. Cara mengeringkan bambu bagaimana? Coba siapa? Ada yang tahu? Kemarin materi yang kemarin bagaimana cara mengeringkan bambu? Bagaimana? Ada yang bisa? Apakah bambu dijemur di terik matahari sampai berhari-hari? Seperti itu? Betul apa tidak? Tidak. Tidak, ya bagus. Kemudian bagaimana caranya? Yang benar bagaimana? Bagaimana cara mengeringkan bambu? Kita letakkan, bagaimana? Tidak terkena matahari langsung dengan cara berdirikan begitu. Posisinya berdiri, dibiarkan selama kurang lebih 1 sampai 10 hari. Jadi gimana ini masih ada beberapa anak yang speakernya mungkin belum dimatikan ya. Ya. Sudah, kalau kita sudah memilih bambu yang sudah dalam keadaan kering, pilih bambu yang memiliki ruas yang panjang, ya. Kemudian kita sisihkan. Nah, di sini kenapa kita harus menggunakan bambu yang sudah kering? Coba. Kenapa tidak boleh yang basah begitu ditebang, kemudian kita buat? Mengapa seperti itu? Coba, ada yang tahu? Aldino Adam bisa menjawab? Kenapa harus memilih bambu yang kering? Kenapa kok tidak bambu yang masih basah begitu ditebang, kemudian kita buat satu kerajinan? Ya, mungkin ada yang lain yang bisa membantu Aldino. Ya, bisa tunjuk jari? Tidak ada. Ya, menurut anak-anak bagaimana?
Ya karena kalau kita menggunakan bambu yang masih basah, kemudian baru ditebang, kemudian kita buat satu hasil karya, itu nanti bentuk dari produk yang kita buat akan berubah bentuk. Karena apa? Karena bambu yang masih basah itu akan mengalami penyusutan. Ya tidak? Bambu kalau kering kan semakin ya berkurang volumenya, ya. Kemudian alat dan bahan, tadi bahannya sudah, sekarang alat-alatnya. Alat yang kita gunakan di sini nanti lebih banyak adalah kita menggunakan bahan alat gergaji, maaf ya, alat gergaji, kemudian pisau serut itu boleh kalau di rumah punya pisau yang tajam, pisau apa saja, boleh ya. Kemudian ada alat ukur, bisa penggaris, bisa metlin. Kemudian berikutnya amplas. Amplas fungsinya untuk apa di sini? Menghaluskan. Betul, untuk menghaluskan ya. Nanti hasil terakhir jadi bambu kalau sudah dipotong sesuai yang akan kita gunakan, sesuai ukuran, dan semuanya nanti kita gabung-gabungkan. Nah, sebelum kita beri finishing ya, nanti diberi cat atau diberi varnish, itu kita haluskan dulu menggunakan amplas ya. Kemudian berikutnya alatnya adalah kita bisa menggunakan lem Alteco untuk menggabungkan bambu satu dengan bambu yang lain sehingga menjadi satu bentuk yang indah. Ya. Kita menggunakan Alteco. Pernah menggunakan Alteco anak-anak? Pernah. Ya. Lem Alteco itu berupa apa? Berupa cairan atau berupa padat? Cairan. Berupa cairan. Nah, di sini karena berupa cairan, kita harus hati-hati sekali dalam menggunakan lem Alteco. Jangan sampai terkena tangan, kemudian jangan sampai terkena baju juga. Iya, apalagi anggota badan yang lain. Mata apalagi harus ekstra hati-hati dalam penggunaan lem Alteco. Tapi kita juga tidak menutup atau mengabaikan yang lainnya. Ada beberapa alat yang tajam. Ya, jadi kita dalam pembuatan satu produk kerajinan, kita harus selalu memperhatikan apa yang pertama? Ya, kita harus memperhatikan keselamatan kerja. Ingat ya, setiap kali kita praktek, kita membuat suatu produk, kita harus selalu memperhatikan keselamatan kerja. Ya. Dan kemudian untuk finishingnya, untuk terakhir, setelah kita membuat satu produk kerajinan, agar hasilnya lebih maksimal, lebih sempurna, kita memberikan atau kita oles dengan cat atau varnish. Tahu yang namanya varnish? Sudah pernah melihat atau pernah menggunakan varnish? Ada yang sudah pernah menggunakan varnish? Ya? Varnish itu apa? Varnish itu ya? Varnish itu hampir sama dengan pelitur. Ya, jadi warnanya agak coklat, bening, agak transparan juga bisa, tetapi tidak transparan sekali. Ya, bisa agak coklat muda, ada yang agak coklat tua dan mengkilap sifatnya. Jadi hasil dari kerajinan itu akan lebih bagus. Ya, jadi nanti setelah pembelajaran ini, anak-anak bisa membuat satu produk kerajinan
yang berasal dari bambu yang kita ambil di sekitar rumah. Ya. Jadi nanti pelaksanaannya bagaimana? Ya, nanti anak-anak bisa membuat sendiri di rumah, kemudian bahan, alat dan bahannya disiapkan, kemudian nanti kirimkan untuk dinilai sebagai nilai persiapan, kemudian produk setelah anak-anak membuat. Jadi hasil dari satu kerajinan, jadi karya. Jelas nanti? Ya. Nah, untuk membuat satu produk kerajinan yang berasal dari bambu, anak-anak bisa nanti mencari di internet, ya, di YouTube itu banyak sekali karya-karya kerajinan dari bambu. Nanti bisa kita pelajari untuk referensi, untuk menambahkan gali ide juga. Dari situ nanti kita bisa membuat satu hasil karya. Siap nanti dengan praktek untuk membuat karya dari bambu? Siap anak-anak? Siap. Wah, siapnya. Ya. Siapnya yang serentak, tegas ya. Sudah. Siap ya untuk membuat satu hasil karya yang berasal dari bambu. Nah, di sini nanti akan saya tampilkan satu video, salah satu dari sekian banyak produk kerajinan yang sekiranya nanti anak-anak bisa membuat dan bermanfaat. Ya. Nah, sebentar ya, saya tampilkan sebentar. Sudah bisa diterima gambar dari ini cara membuat aneka kerajinan bambu? Sudah ya, sudah. Kita simak bersama cara membuat aneka kerajinan bambu. Ya, di sini. Nah, yang pertama ada kerajinan, ini hanya salah satu contoh saja. Ada kerajinan ini berupa nampan. Nampan, kemudian ada gelas, itu cangkir, tempat airnya. Ini bisa kita buat seperti itu. Ya, kita lewati dulu. Itu satu. Anak-anak kira-kira bisa ya ini membuatnya. Ini mudah. Jadi satu bambu kita Bu, mikrofonnya mati.
Bu, kok udah ada suaranya, Bu? Bu.
Ya. Suara saya bisa didengar? Bisa. Halo. Bisa. Oh, bisa. Ya. Tadi masih bisa didengar suara saya? Bisa. Masih. Bisa. Oke. Ya sudah. Sampai di sini anak-anak sudah jelas tentang bagaimana cara membuat satu hasil karya yang berasal dari bambu. Ada yang ditanyakan untuk praktek minggu depan? Apa minggu ini? Enggak. Makan ya. Siap melaksanakan praktek pembuatan hasil karya dari bambu? Siap. Siap. Ya, grup prakarya. Untuk yang lebih jelasnya tentang bagaimana cara nanti Bu, mikrofonnya mati. Enggak dengar, Bu. Oh ya Allah. Iya, kenapa ini tiba-tiba begitu terus saya harus berkali-kali macet lagi. Tiba-tiba suara itu speakernya mati, tiba-tiba mati dan sering ya kelihatannya. Maaf ya. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan untuk materi kali ini? Tidak ada? Tidak, alhamdulillah. Ya. Benar ya. Jangan keluar dulu, saya download dulu untuk kehadirannya. Ya. Mati lagi. On mic-nya mati lagi. Mikrofonnya mati lagi. Mati lagi. Mati lagi ya, ini mati dengan sendirinya. Ya sudah, maaf ya, ini bukan kesengajaan tapi memang dengan tiba-tiba itu speaker mati sendiri ya. Sudah, saya akhiri sekian, kita baca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang bisa keluar.